Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 13. Hanya Raga Bukan Hati. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Ada kalanya yang dimiliki akan hilang dalam sekejap. Pergi tanpa permisi, mau tidak mau, rela tidak rela, harus tetap ikhlas menjalani. Karena sejatinya, semua hanyalah titipan Sang Ilahi. Namun, setidaknya hal ini membuat Dava sedikit membuka hati untuk Aira. Ada kehangatan dan kebahagiaan tersendiri saat Dava mulai memperlihatkan tanggung jawab juga perhatian. Aira bahagia. Meski hidup dalam kesederhanaan. Di rumah kecil ini, ia akan menjalani kehidupan baru bersama suami. Mungkin saja Allah memberinya kesempatan untuk mengambil hati sang suami dengan kesetiaan juga rasa sayang yang tulus apa adanya. Diiringi dengan doa, semoga Allah mau membukakan hati Dava untuknya. Aira tersenyum dan menghela napas panjang saat semua ruangan telah bersih dan rapi. Rumah yang hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang tamu dengan kursi kayu itu sudah layak ditempati. Meski sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan rumah sebelumnya, tidak jadi masalah bagi Aira. Asal ada kehangatan yang tercipta setiap hari nantinya. Aira, teriak Dava dari dalam kamar mandi yang terletak di samping dapur. Iya. Bang, Aira meletakkan serbet bekas mengelap meja ke sembarang arah lalu segera berjalan ke kamar mandi. Aku lupa bawa handuk. Tolong ambilkan. Iya. Tunggu sebentar. Aira langsung ke kamar. Mengambil handuk biru di lemari dan segera kembali. Ini. Bang, ia mengetuk pintu. Tetapi saat pintu dibuka, bukan hanya handuk yang diambil oleh Dava. Tangan Aira diseret masuk juga. Abang ngapain? Pekik Aira menutup wajah dengan tangan. Dava terkekeh. Kamu ini kenapa masih malu aja, sih? Bukannya sudah biasa lihat aku begini? Iya. Tapi abang mau ngapain? Mau mandiin kamu. Dava membuka tangan Aira yang menutup wajah. Biar seger. Pasti capek. Kan bersih-bersih dari pagi. Kita mandi. Terus keluar cari makan. Oke, iya. Tapi abang keluar dulu. Gantian Aira yang mandi. Ya sudah mandi saja sekarang. Dava tak kuasa menahan tawa melihat rona merah di wajah Aira. Gak mau. Nanti nggak jadi mandi kalau abang di sini. Abang pakai handuknya terus keluar dulu. Aira menutupi tubuh Dava dengan handuk yang justru membuat lelaki itu semakin terbahak. Aira tersenyum malu menutup wajah saat Dava sudah keluar dari kamar mandi. Jailnya Dava saat menggoda. Jelas membuat jantungnya seakan berdetak sangat cepat. Ia menekan dada dengan senyum mengembang. Baru saja ingin membuka kerudung. Ia dikejutkan dengan suara notif ponsel yang berbunyi berkali-kali. Aira menoleh dan melihat celana Dava tergantung di dinding. Memberanikan diri merogoh ponsel di saku celana dan membukanya. Ada beberapa pesan WhatsApp dari Azril. Namun, Aira sama sekali tidak membuka pesan itu. Saat ingin kembali meletakkan ponsel ke saku celana, entah apa yang membuatnya ingin sekali melihat isi galeri. Banyak foto Dava bersama Azril dan Andreas entah dari zaman kapan. Juga banyak sekali foto berbagai jenis gambar kopi. Ada juga foto-foto kedai lama. Aira tersenyum dan hampir asyik melihat berbagai jenis foto. Namun, senyumnya seketika menghilang saat menemukan satu foto wanita cantik berkacamata dengan rambut panjang tergerai. Tersenyum lebar bersandar di bahu Dava. Napas Aira seakan berhenti saat menatap foto tersebut cukup lama. Kemudian menggeser dan menemukan secangkir kopi latte dengan gambar ukiran nama nada di sana. Suara ketukan pintu dan panggilan dari luar membuatnya tersentak. Buru-buru ia mengembalikan ponsel ke tempat semula. Menarik napas panjang demi mengatur detak jantungnya yang berdebar sakit. Aira, kamu nggak apa-apa. Kok nggak ada suara? Aira nggak apa-apa. Bang. Sebentar. Aira menghela napas bersama setetes air jatuh dari sudut matanya. Ia menutup mulut menahan isakan. Sakit saat tak menemukan satu pun foto dirinya. Justru foto wanita lain masih tersimpan di galeri Dava. Sesulit itukah menghapus kenangan masa lalu? Tidak pantaskah ia menggantikan posisi wanita itu? Aira menangis bersama guyuran air dingin. Rumah yang disewa Dava itu terletak di sebuah gang kecil dan berdekatan dengan rumah asli warga Jakarta. Ada juga beberapa pedagang dari daerah Jawa yang menyewa rumah di sana.
Suasana terasa seperti di pedesaan. Banyak toko kelontong, warung makan, toko penjual sayuran mentah, dan banyak lagi lainnya yang berjejeran. Warga di sekitar juga terlihat ramah. Saat Dava mengajak Aira keluar untuk mencari makan, banyak yang menyapa dan memperkenalkan diri. Meski Dava bukan tipe orang yang suka berbasa-basi atau mengobrol hal tidak penting, tetapi kali ini ia mencoba memahami situasi. Membalas keramahan warga sebisa mungkin. Sore ini sekitar jam 4:30. Dava mengajak Aira untuk makan di warung lesehan yang terletak di pinggir jalan raya. Tidak terlalu jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Hitung-hitung. Sekalian jalan-jalan sore melihat situasi di sekitar. Agar cepat beradaptasi. Kamu sakit. Dava mengulurkan tangan menyentuh dahi Aira setelah duduk di salah satu warung lesehan bebek penyet. Ia sudah memesan 2 piring nasi, ayam dan tempe penyet lalapan, serta 2 gelas teh hangat. Aira menggeleng lemah, berusaha bersikap biasa saja. Apalagi sedang berada di luar rumah. Atau lagi nggak enak badan. Kita bungkus saja makanannya. Makan di rumah. Bagaimana? Nggak perlu. Bang, Aira nggak apa-apa. Kok? Hanya sedikit capek saja. Dava mengusap kepala Aira pelan. Buruan habisin makanannya. Terus pulang istirahat. Aira mengangguk biasa dan segera menyuapkan nasi ke mulut tanpa selera. Dava memerhatikan perubahan sikap Aira sejak keluar dari kamar mandi tadi. Awalnya tidak terlalu dipikirkan. Tetapi semua semakin tampak nyata. Dava masih memandangi Aira dengan saksama. Mencoba menangkap ada masalah apa sebenarnya. Namun, tidak juga menemukan jawaban. Malamnya, saat Aira sholat maghrib di kamar, Dava memilih duduk di ruang makan sambil merokok. Diamnya Aira jelas mengganggu pikirannya. Tidak biasanya Aira bersikap tak acuh. Dan bahkan tidak lagi menyuruhnya untuk sholat. Dava menghela napas panjang. Berdiri setelah menaruh puntung rokok ke asbak. Kemudian masuk ke kamar yang berjarak hanya beberapa meter dari ruang makan. Aira, sentak Dava saat melihat Aira memegang ponselnya. Ia segera berjalan mendekat dan merampas begitu saja. Kamu ngapain? Dava terlihat gugup bahkan tanpa sadar jika suaranya begitu lantang bertanya dengan nada menuduh. Ada telepon tadi, Bang. Tapi Aira nggak berani angkat. Maaf. Lirik Aira tertunduk. Hatinya semakin berdenyut sakit mendengar bentakan Dava. Seolah ponsel itu adalah barang berharga yang sama sekali tidak boleh disentuh olehnya. Dava melihat layar ponsel dan seketika merutuki diri sendiri dalam hati. Sedangkan Aira melepas mukena, meletakkan di ranjang dan segera keluar kamar bersama air mata yang tak dapat ditahan. Aira, panggilnya dan hendak menyusul tetapi langkah terhenti karena ponselnya kembali berdering. Dava berdecak dan segera mengangkat. Ada apa sih? Zril. Sentaknya langsung. Nggak usah ngegas juga. Bos. Ya lo ngapain nelepon malam-malam? Sih. Ya elah masih sore begini udah malam aja. Emang beda waktunya ya kalau buat pengantin baru. Buruan ngomong mau apa? Gue matiin. Nih, dah iya. Iya, kesannya ganggu banget gue. Kagak. Gue cuma mau tanya besok gimana? Mau dijemput atau jalan sendiri ke kedai? Gue bisa jalan sendiri. Serius. Oke lah. Yang penting gue udah nawarin. Ya udah sono lanjut deh bermalam-malamnya. Dava berdecak. Dan mematikan sambungan telepon sebelum Azril selesai bicara. Aira. Dava memanggil dan berjalan keluar kamar. Menghela napas sejenak sebelum melanjutkan langkahnya menuju dapur. Aira terlihat sibuk merebus air dan Dava menangkap beberapa kali tangan itu mengusap mata. Aira rebus air mau bikin teh. Abang mau sekalian. Tawar Aira tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengusap mata, mematikan kompor dan mengambil gula yang terletak di lemari atas. Dava membantu mengambil gula karena Aira terlihat kesusahan. Meletakkan di samping cangkir lalu memutar lengan Aira agar menatapnya. Aira mau bikin teh dulu. Bang. Aira masih menunduk dan ingin kembali membalikkan badan. Tetapi Dava menahan lengannya. Aira. Dava memegang erat kedua bahu Aira. Menatapnya dengan perasaan bersalah. Maaf. Tadi aku nggak sengaja bentak kamu. Maaf. Aira masih tidak mau menatap Dava. Hanya terdengar isakan yang ditahan. Tangan Dava beralih mengusap pipi Aira dan mengangkat dagunya. Jangan nangis. Aku beneran nggak sengaja tadi. Maaf.
Ya, Aira mencoba tersenyum tetapi air mata jelas menandakan bahwa ia sangat terluka. Aira nggak apa-apa kok, Bang. Justru Aira yang harusnya minta maaf karena sudah lancang pegang HP abang. Maaf, bukan begitu. Aira, tadi itu aku refleks bentak kamu. Beneran nggak sengaja. Aira menggeleng kuat dan tersenyum miris. Refleks. Kenapa? Apa abang takut kalau ketahuan masih menyimpan foto mantan? Dava tercengang seketika. Matanya membulat tak percaya. Diamnya Dava justru menambah sakit di hati Aira. Meski suara tercekat karena isakan. Ia mencoba untuk jujur berkata. Sekali lagi Aira minta maaf sama abang. Maaf karena tadi sore telah lancang buka galeri abang. Tapi Aira janji. Itu untuk yang terakhir kali. Aira nggak akan pernah lagi pegang HP abang. Maafin Aira ya, Bang. Dava masih bergeming. Sama sekali tak mampu berkata apa-apa. Aira mengusap mata dan wajah dengan kedua tangan. Menarik napas panjang dan mencoba untuk tersenyum. Bukankah sangat menyakitkan? Ketika kita mampu memiliki raganya tetapi tidak dengan hatinya.